Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita pendakian di Gunung Lawu ya, Argo Dalam. Langsung aja yuk ke ceritanya. Tes sebutir air menetes pada genangan. Ada mata yang perlahan terbuka dari raga yang terlentang pada permukaan air. Kamu berkedip-kedip tak menentu, seperti kebingungan yang menyergap tak kala kamu terbangun tidur panjangmu. Tubuhku mati rasa, saya bisa merasakan atau mungkin memang bisa berada dalam dimensi hampa. Tubuhmu terasa ringan, telingamu seolah masih terjeda sehingga tak ada sautan suara yang mampu menggetarkan gendang telinga. Keheningan total. Saya tahu kamu menyukai itu, sebab di dasar hatimu, kamu diam-diam merindukan sesuatu yang pernah terlupa itu. Apa yang kau katakan? Kamu menolak itu. Saya tahu di ragamu yang baru, kamu sama sekali tak mengingatnya, sebab di hidupmu yang kini kamu hanya bernapas di dunia yang fana. Pandanganmu mengedar mencoba memenuhi tanya di otakmu. Di mana aku? Batinmu pada saya mungkin lumayan mengerikan memang jika ternyata kita berdialog dalam satu atma yang sama. Baiklah, saya coba jelaskan. Kamu tahu di mana-mana karena tempat ini adalah ruang di mana dirimu melihat kesadaranmu yang paling dasar, sumber dari segala olah pikir, perilaku, dan bahkan spiritual. Apa kamu mendengarnya? Bisa jadi, sebab bisa merasakan pikiranmu telah mulai berhenti bercabang. Lantas, mengapa aku bisa berada di sini? Tepat, sudah seharusnya kamu menanyakan itu sejak tadi. Saya sudah menunggunya. Saya rasa kamu sudah menerka-nerka, tapi biarkan saja saya yang katakan, meski sepertinya akan lumayan rumit melihat saya yang terlahir di jasad yang baru, tubuhmu. Baiklah, saya adalah alfa yang berjalan panjang dan terus berlahir pada tubuh-tubuh yang baru. Matamu menyudut, ada banyak pertanyaan yang akan kamu utarakan pada saya. Tidak, jangan dulu. Dengarkan sejenak, karena simpul akan mudah terbuka jika kamu mampu mempertahankan dengan seksama. Jauh sebelum kamu dilahirkan, saya dahulu telah berlaga, bukan tanpa sebab. Kamu menjadi wadah saya yang selanjutnya, hanya yang berdarah sama dengan saya. Seorang anak manusia selanjutnya akan dipilih. Di dalam matamu saya tahu kamu sudah menebaknya, bahwa saya adalah seorang manusia yang telah lama mati di masa lalu. Entahlah, aku bahkan belum sepenuhnya mempercayai sebuah kematian. Namun yang jelas, sekali lagi saya katakan bahwa jiwa saya akan terus hidup di dalam atma dan raga yang baru. Tubuh saya, tubuh kita terbangun mengambil posisi duduk bersila atas perintah saya. Tentu saja, maaf jika saya terkesan egois, namun sudah seharusnya kamu harus terima. Matamu memajam kepada hampa. Saya rasa bahwa kamu tidak terima, karena di detik selanjutnya kau berkata, jangan macam-macam. Tubuh ini milik saya. Hah? Aneh memang jika bertanya manusia yang di dalam dirinya terdapat lebih dari satu kepribadian. Dua contohnya yang saling tersebut tubuh. Aneh katamu. Kau yang datang entah dari mana. Kau adalah tanya dan akulah sang pemilik. Kau masih saja tidak terima. Tenanglah, sebenarnya kamu dan saya bisa jadi akur. Diamlah. Dan lebih baik katakan siapa dirimu. Kau mengarang. Hahaha, lihat siapakah dirimu. Lihat kepada siapa kamu menggerakkan. Baiklah, kamu sepertinya sudah jengah. Saya pun sama. Jadi, perhatikan baik-baik. Karena ketika ragamu terbangun kembali pada dunia yang fana ini, kamu tak akan sendiri lagi. Tutup matamu. Kali ini saya biarkan kamu memegang kendali atas tubuhku.
Hirup udara yang kuat, kamu mampu dan lepaskan perlahan ketika di udara terakhir telah kau hembuskan. Mata buka matamu. Bibirmu berbisik lirih dengan sendiri. Saya yakin kesadaranmu tak akan menjangkau itu, namun akan sesuatu malam di mana kau memohon keselamatan Sang Yang atau udara yang berhembus, membuyarkan gatra demi gatra yang dibisikkan dalam bahasa Jawa. Kanjeng Kliwon dan sepasang mata terbuka lebar. Salah satu indramu itu menciut, menandakan kamu yang mengenali sosok yang kini bersila di depanmu. Matamu masih terlalu dangkal untuk melihat bagaimana wujud saya sebenarnya, karena saya dapat mengetahui pantulan dari matamu yang nanya berupa bayangan hitam. Saya pun memakluminya, karena saya juga telah katakan sejak dari awal, jika kamu hidup pada loka dan nirbaka, dunia begitu lasuh untuk manusia memahami apa itu makna sebuah prihatos. Sentuhan jari kepada permukaan air menimbulkan gelombang pada suatu riak yang tak terhingga. Kamu tak kuasa untuk tidak melihatnya, karena semakin lama gelombang itu menenang, semakin jelas pula sebuah wajah yang terlukis di sana. Untuk apa kamu menampakkan wajah saya? Kamu mengira, apakah itu benar kamu? Saya menjawab dengan bibir yang tentu saja. Dahimu menyerengit akan ketidaktahuanmu dengan maksud saya. Namun setelah sekian detik selanjutnya, matamu yang menyipit berubah membeliak, tak percaya. Siapa dia? Saya menatap mata kamu. Dalam tubuhmu menegang. Ada keraguan dalam dirimu yang entah tak kau ketahui apa sebabnya. Aura saya, suasana udara menghangat. Ada hawa hangat yang menyeruak dari dalam atma. Bibir saya tersungging dingin. Jika kamu mampu melihatnya, kamu memandang saya tajam, namun yang kau lihat hanya gulita. Apa yang kamu? Mungkin kau berpikir bagaimana sulitnya sebuah takbir dibuka. Baiklah, memang sudah seharusnya kamu tahu wujud saya yang sebenarnya. Hawa hangat masih mengambang di udara. Kamu sudah tenang, sepertinya tubuhmu cepat menanggapi penyesuaian. Kembali saya menyentuh permukaan air riak. Kembali tercipta perhatianmu terlalih pada air di hadapanmu. Gelombang itu mengayun semakin tenang, menyajikan dengan jelas dua wajah yang hampir serupa. Biarkanlah sejenak matamu tertuju ke sana, seraya bahkan dengan hawa hangat yang saya timbulkan akibat aliran energi spiritual yang menjalar. Kamu mendengus kasar, marah, bahkan kamu bentak. Akhiri semua ini, tak usah berdua. Lisanmu berhenti, matamu membeliak. Kenapa? Saya kembali tersungging. Dingin kini kamu melihatnya. Kali ini kamu saya biarkan melihat rupa yang saya sebenarnya. Dari awal saya telah katakan bahwa kamu adalah wadah, tempat di mana roh saya terlahir pada ragamu. Mungkin bisa dikatakan bahwa dirimu adalah diri saya yang baru. Jadi wajar jika saya dan kamu serupa. Sebab saya adalah kamu dan kamu adalah saya. Saya adalah Purwa, kamu adalah Purna. Kita adalah Sarira yang menjadi Saka atas Buwana. Delan demi delan berulang kali menapak pada rataan tirta yang terganggu, menimbulkan gelombang alit yang memberai akan ketenangannya. Semakin dalam saya menjawab pertanyaanmu, bukannya semakin tenang diriku, justru saya merasakan tubuhku semakin gundah. Tenangkanlah dirimu. Bagaimana aku bisa tenang ketika teman-teman di luar sana sedang jalan dalam bahaya? Apakah saya salah menduga? Sebenarnya saya bisa membangun ragamu kapan saja, namun apa yang bisa kau lakukan dengan jasadmu yang itu? Saya tahu siapa mereka sedang membahayakan teman-temanmu, dan saya juga tahu bahwa mereka bukanlah makhluk biasa yang bisa kalian hadapi. Aku rasa kau adalah orang yang hebat. Apakah kau bisa membantu kami? Kamu memelas.
Saya bisa saja membantumu saat ini juga, namun bagaimanapun kau bukan saya yang raganya terbiasa akan pertempuran. Jadi tenanglah sejenak. Kamu kembali mendengus gusar. Apa yang sebenarnya saya lakukan di sini dengan terdiam di sini justru lebih buruk karena tak mencoba melawan. Jadi keluarkan saya. Saya rasa kami keras kepala, tapi sebenarnya itu yang seharusnya. Sebentar saja. Cukup sebentar karena dibiarkan saya menyelesaikan ritual ini. Pandanganmu berubah tajam. Berani-beraninya kamu. Apa maksud kamu? Refleks, tapi saya harus tersungging dingin. Ayolah, jangan kira saya orang bodoh yang menyanyiakan waktu hanya untuk bercerita kepadamu. Jika saja saya bisa menggunakan tubuh tanpa ritual, maka sudah sejak tadi saya keluar dan tak akan mendengar ocehanmu yang keras kepala. Sialan, matamu memerah, lenganmu mengepal. Kamu ingin melawan saya? Ayolah, jangan bercanda. Dengar, amarahmu tidak akan berguna untuk saya. Jadi lebih baik gunakan waktumu untuk membantu saya mempercepat ritual ini. Kamu mendecik muak. Kamu masih saja keras kepala. Diamlah, sialan. Sebuah boge melesat cepat mencoba menghantam Durja. Ada senyum yang tercipta beriringan dengan nafasmu yang semakin memburu. Duar. Serangan terhenti. Bahkan kamu terhuyung lihat aura merah yang terkepal di tanganmu. Tak berarti apa-apa bagi saya. Bahkan kamu tak akan mampu hanya sekedar untuk menyentuh saya. Tapi saya tahu manusia seperti apa dirimu, sehingga kembali kamu melayangkan sebuah tendangan. Tungkaimu berwarna merah darah melaju cepat ke arah saya. Tak ada yang lebih indah daripada sensasi akan pertarungan hidup dan mati. Semakin kuat seragamu, semakin lebar pula sungginganmu yang tercekung di bibir saya. Saya bisa merasakan bahwa seranganmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun sebelum kamu menyerang saya secara gamblang, seharusnya sejak awal kamu sadar bahwa kamu sedang berhadapan dengan siapa. Ledakan energi satu lengan pun sudah cukup untuk saya menangkis seranganmu. Kamu menatap saya tajam. Saya yakin kamu tidak akan puas dengan hasil ini. Kamu mengangkat kepalamu lagi. Aura merah darah kembali tercipta, sedikit mengerikan memang. Melihat kamu yang baru saja coba, namun justru seperti hampir membakar saya. Hahaha, sensasi ini. Setelah berabad-abad lamanya, akhirnya ada rasa yang panas berputar dalam cakra dasar. Mulat darah, titik pusaran segala energi pada tubuh yang terwujud sebagai sang bumi. Di tempat di mana sang yang Brahma bersetana. Energi spiritual yang perlahan menjalar naik melikit cakra swadhisthana. Hawa panas yang muncul pada tulang ekor tersiram oleh sejuknya toya dan surga. Energi itu kemudian meresap, merangkak naik ke tempat di mana sang yang Wisnu dan Dewi Laksmi bersemayam. Adalah hawa membara selain berwujud pada Agni. Cakra ketiga, pusaran Kundalini yang menghujamkan panas pada satu hentakan besar. Cakra Manipura yang menyebarkan prana melalui serabut demi serabut otot yang membungkus tubuh manusia. Auramu terpancar hingga menyentuh kulit saya. Kepalamu melesat begitu dahsyat berusaha menghantam. Dengan jarak sedikit seharusnya saya sudah terkapar tak berdaya. Namun, kamu harus kecewa. Karena akibat gempuranmu yang membabi buta, akhirnya saya hampir menyelesaikan ritual ini. Sehingga ketika seragamu menyiksakan sejengkal dari wajah saya, maka dengan ringan bibir saya berucap lembut kepadamu, membisikkan sebuah nama, Lembu Sekilan. Maka kamu tahu artinya bukan? Matamu membilak tak percaya, tubuh hausmu terpental jauh di belakang. Tak kalah hasta yang sempat menangis, seranganmu ini bergerak mengibas lembut. Lantas, apa selanjutnya? Jelas, saya tak akan sungkan-sungkan menderma jeda yang hanya untuk kamu. Sekedar bernapas lega, karena dalam pertempuran setiap detik waktu berganti adalah pilihan yang akan menentukan.
Apakah saya masih bisa bernapas pada detik berikutnya? Kilatan cahaya. Tubuh ini berada di sampingmu, aura yang sama seperti milikmu. Menggawang besar dimensi kita, tubuhmu yang terkena kelak serangan balasan, saya membuat gerakanmu berjeda, sehingga dengan mudahnya telapak tangan saya menyentuh dahi di kepalamu. Ada energi yang terpancar dari sana yang membuat gerakanmu berhenti. Sebuah atma yang melayang menghimpit rapat rohmu, terdengar jelas nafasmu yang mendengus, murka dalam ketidakkeberdayaanmu. Saya berbisik lirih di samping telingamu. Tenanglah, saya pasti akan membantumu, karena asal kamu tahu bahwa masalah yang kamu lihat di luar tadi terpicu karena mereka tahu bahwa kamu adalah titisan saya. Kamu diam, bagus. Saya memang tak pernah salah menduga. Kali ini kamu sepertinya bisa bekerja sama. Lihat, bahkan aliran prana yang memancar dari titik-titik cakramu yang sempat membara sudah redup seutuhnya. Kamu memasrahkan pada saya, tidak? Ataukah kamu mungkin sudah tahu bagaimana akhirnya? Kamu bisa saja memberontak membalaskan segala amarahmu, karena saya tak pernah mengujimu, sebab sebenarnya itu hanyalah efek di mana ritual ini harus segera diakhiri. Atma ini membayang di balik tengkukmu, ada kehangatan yang mengayom di balik cakra anahata, seberkas cahaya hijau memancar tenang. Saya tak mengerti apa maksudmu. Karena saya tahu jika cakra jantung itu telah menyala, maka niscaya kamu mampu menggunakan perasaanmu lebih dalam. Tapi untuk siapa? Kepada saya. Saya meragu jika kamu akan memancarkan pada saya, namun cahaya itu semakin terang dan beriringan dengan sangkala. Sudah hampir sampai batasnya. Baiklah, seperti semesta selalu punya rencana di luar yang saya kira. Maka sekali lagi saya dan kamu harus bekerja sama. Dalam keheningan ada bisikan lirih yang kamu dan saya ucapkan bersama, sebuah mantra sekaligus doa yang dipanjatkan kepada sang siswa dan Dewi Durja. Udara mulai berembus dari kamu tahu akhirnya. Nihantaya amanah kunang ring panca terane semadi batara siwa sayogia wong anadaha tirta gocara ngaturaken wangi ring sangar muang luruhing paturon maneher meganing agnacita. Dan kesejukan terasa menyisit atma, lembutnya hawa saling berembut untuk masuk pada titik cakra. Wehana sasugu ning natar umah sangar ring dengen dening sega kepel duang kepel dadi atading. Wehana ada telung tanding iwaknia bawangji. Cahaya hijau di titik yang sama seperti milikmu memancar terang. Lambat semakin dirasa roh saya dan roh kamu saling berhimpit. Kang sinambat ring natar sangkala bucari ring sanggar buta bucari nering dengen sang durja bucari. Sebuah kehangatan memikat saya dan kamu. Ika pada wehana labanan nanging kaliyon kinon rumangsa umah. Nimitaninya pada anehmu sadia rahayu. Kunang yan kalap biyatara keleyon. Pakerti tunggal kayang lagi. Akhirnya setelah perjalanan panjang, Purwa dan Purna, Atma dan Brahna, dua roh yang saling tarik-menarik menjadi satu. Satu tubuh, yaitu tubuhmu, tubuh kita. Keseimbangan semesta akan terwujud jika dua pihak yang bertolak belakang saling bersatu dan bekerja sama. Kamu, mereka, dan semua makhluk yang bernapas di dunia tak bisa memungkiri bahwa semesta berjalan pada keseimbangan yang satu-satunya sepadan. Raweneda mengajarkan akan keseimbangan yang tak seharusnya berjalan dalam satu ragam. Perbedaan akan menuntun semesta pada keharmonisan yang agung. Hitam putih tak peduli sejauh mana mereka dibedakan, sebab sesungguhnya mereka adalah dua pemeran yang saling bertimbal. Dua tumpak yang saling berberat dalam sebuah lakon cerita. Sang dalang memainkan pertunjukan
dengan sempurna. Dua tokoh yang bertentangan namun sebenarnya saling berhubungan, seperti layaknya siang dan malam, Linga dan Yoni, Skala dan Niskala, Sukla Paksa dan Kresna Paksa. Itulah sahabat cerita dari pendakian Gunung Lawu Argodalem. Karena ceritanya masih panjang banget, saya selesaiin dulu. Setelah itu ganti topik cerita lagi ya. Pokoknya ditunggu cerita dari pendakian Gunung Lawu. Oke.